Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita akan ngobrol-ngobrol santai di sini tentang apa itu etika profesi, dan kita di sini ada narasumber Rizky, editor di Cafe Quilo and Coffee. Boleh diperkenalkan? Untuk perkenalan, nama saya Rizky Putra Pratama. Profesi saya itu sebenarnya konten kreator, dan konten kreator itu bisa menyangkut beberapa hal, bisa editor, graphic design, bikin konten, dan megang sosmed. Oke. Jadi gini Ki, untuk konten kreator ya, konten kreator itu kalau dalam profesi itu penting gak sih? Dalam sebuah profesi itu penting banget sih, apalagi kan untuk zaman sekarang ya, apa-apa itu kan digital, media apa-apa digital, apa-apa serba online. Dan penting banget, istilahnya bisa dibilang salah satu jantung perusahaan. Jadi apapun usaha kita, mulai dari UMKM, usaha yang paling bawah sampai yang paling atas, semuanya butuh promosi dan butuh konten. Jadi konten kreator itu yang pembuat, istilahnya mah harus apa sebutannya sih? Ya konten-konten lah pokoknya, kayak untuk pemasaran dalam digital ya. Pemasaran digital, digital marketing bisa. Terus kalau boleh tahu nih, gimana sih cara ngadepin sebuah probleman setiap harinya harus cari ide? Biasanya harus boleh kali gitulah ya, harus kreatif ya. Masukannya gimana gitu? Buat masukannya sih kalau saya pribadi sih gini sih, banyakin referensi, terutama kayak mulai TikTok, Instagram itu follow orang-orang yang kreatif juga. Terus sering lihat kayak misalnya penyesuaian aja, misalnya kita kerja di pabrik atau di tempat fashion, kayak contohnya kita kerja di tempat baju nih, kita harus bikin konten-konten baju. Ya kita sering lihat konten-konten baju orang lain, kayak gitu sih. Ntar kita tinggal kita lihat, kita tiru, kita modif gitu. Berarti lebih ke banyak referensi aja ya? Iya, banyak referensi. Sama harus biasa terus, kalau nggak biasa juga percuma sih. Iya. Ya kan dalam tema kita kali ini kan ada tentang etika profesi, kita membahas tentang etika. Ada nggak sih di profesi konten kreator ini kode etik antar konten kreator yang ini kita nggak boleh saling nggak boleh saling ganggu atau dilarang inilah sesama konten kreator gitu-gitu, ada nggak sih kira-kira? Banyak sih, dari fotografi dulu ya. Iya. Saya kan juga fotografi juga. Nah kalau dari fotografi kebetulan saya itu di kafe. Jadi kalau ada customer atau acara, pokoknya kalau ada customer mau saya foto untuk saya jadiin konten harus izin. Gitu, harus izin dulu. Jadi kayak misalnya, maaf mas, mau izin mau foto dulu buat konten, boleh nggak? Gitu segala macam. Sama foto video seperti itu, jadi nggak bisa sembarangan ambil. Gitu. Apalagi jenisnya untuk video atau foto yang untuk diiklankan. Kayak nggak boleh sembarangan produk apapun masuk, kayak gitu tuh harus tahu sih. Terus kalau untuk di graphic design atau di bagian editingnya itu, entah foto atau video, kita nggak boleh ngikutin sama bahkan mirip banget dengan brand-brand yang lain atau video yang lain. Kayak contohnya font itu kita nggak boleh sama. Kayak misalnya saya kerja di Cafe Quilo nih, tapi fontnya sama dengan font kopi A atau kopi B, itu saya bisa dituntut pas saya posting itu, kayak gitu. Contohnya itu ada salah satu kasus yang besar, itu susu Greenfield yang ada di Alfa di Indomaret itu kena kasus. Itu kalau nggak salah itu beberapa tahun yang lalu itu mereka itu pakai agensi dari luar negeri, dan agensi tersebut pakai font dari orang Indonesia tanpa izin. Jadi pas produknya meledak, akhirnya mereka kena lisensi segala macam, dan orang agensinya itu nggak mau tanggung jawab, kayak gitu. Jadi lisensi itu penting banget sih, karena kan hak dan karya cipta orang kan nggak bisa kita akuin untuk kita pakai buat orang lain. Apalagi keuntungan buat kita pribadi. Itu sih tinggalnya lebih ke situ. Berarti kalau untuk masalah brand pun Rizky sendiri mengurus itu nggak kadang? Iya, sama ngurus legalitas, izin segala macam itu harus didaftarin di hak cipta. Jadi itu ada ya, kalau dari misalkan mau punya usaha UMKM nih, entah usaha community, makanan, produk dan yang lainnya, itu pokoknya bagusnya itu di awal registrasi dulu, mulai dari namanya, logonya segala macam. Takutnya kan contohnya kayak geprek bensu, udah meledak baru kena gitu. Takutnya kayak gitu. Dengan dari awal kita regis, nggak mahal kok, nggak nyampe 1.500.000 tuh nggak nyampe. Itu
untuk UMKM ratusan ribu doang. Daripada kena denda di akhir ya. Dan di akhir kita meledak, kita kan nggak tahu. Terus kalau boleh tahu kode etik dalam konten creator itu harus apa aja sih? Kayak sikapnya gitu harus gimana? Yang pertama harus ya kalau minta foto di orang banyak harus sopan dan pasti minta izin. Jadi jangan sampai fotonya udah kita upload ternyata dia nggak terima. Karena ada beberapa kejadian juga kayak saya foto di tempat rame, temannya baru bilang, Mas untuk foto yang ada si A ini jangan diupload ya. Itu sih yang paling penting. Sama tadi lisensi pokoknya nggak boleh sembarangan asal download. Mendingan kita bayar bisa kita pakai buat apapun daripada kita ngambil nyolong-nyolong di Google. Itu sembarangan malah bahaya, bisa kena denda juga perusahaan. Soalnya ada kejadian juga salah satu desainer itu, ini kasusnya kasus besar juga ya, mungkin bisa di searching juga ya. Jadi desainer itu dari perusahaan pakai font yang asal download, akhirnya yang punya font juga nuntut 12 juta, tapi perusahaan yang bertanggung jawab. Itu sih yang sering terjadi. Masalah kasihan ke karyawannya, perusahaan mah nggak tahu apa-apa. Iya. Ya udah lepas, salah lalu kan kayak gitu. Harus tahu etika yang itu sih. Berarti lebih banyak kode etiknya dalam Iya, nggak bisa sembarangan. creator ya. Oke, terus kalau ada nggak sih kalau boleh sharing sedikit plusnya jadi content creator tuh apa? Plusnya ya, pertama kerja nyantai lah ya pasti, kerja nyantai. Yang Iya. penting konten beres kan, konten Iya. beres, bos minta apapun, deadline harus sesuai. Terus yang penting kerja nyantai sih pokoknya. Kerja lebih santai. Kerja lebih santai kayak bebas waktunya, gua yang ngatur. Yang penting kerjaan beres, lebih ke situ sih. Iya. Oke. Sorry sebelumnya kalau boleh tahu dulu Mas Rizky ini backgroundnya kuliahnya di bidang IT juga atau gimana? Sebenarnya kalau SMK itu Iya. saya multimedia. Oh, Lulus SMK multimedia. 2017 itu langsung kuliah di Budi Luhur, kelas karyawan, ngambil jurusan broadcast, Fakultas Ilmu Komunikasi. Iya. Berarti emang tertarik bikin konten udah dari SMA ya? Iya udah dari SMK itu, iya udah tertarik. Senang foto lah, hobi foto, hobi desain, akhirnya diterusin sampai kuliah. Berarti dulu awal-awal tertarik ke dalam dunia konten creator yang dibuat pertama kali itu fotografi atau video? Atau dua-duanya? Lebih kalau saya pribadi lebih hobi ke video. Lebih ke video. Lebih ke video kayak editing visual effect kayak. Saya tuh pernah bikin video kayak Naruto, punya banyak bayangan. Oh, Ya lu buat belajar buat lucu-lucuan saya juga kan. Nah, Terus apa Rasengan segala macam itu emang pernah saya buat awalnya di Iya. situ. Ya kan? Saya taruh YouTube kayak senang sendiri dan sekarang pas saya udah ngeliat dan ilmu saya kan alhamdulillah makin berkembang ya. Iya. Dan saya ngeliat jijik. Perlu kayak gini ya, kayak gitu. Padahal bisa Sekarang lebih udah bagus bisa lagi ya. lebih rapi sekarang ya. Senang sih. Ilmu makin biasa dan kalau ditanya kayak dapat ilmunya dari mana? Sekolah, kuliah itu nomor 2 sih kalau buat ilmu buat saya pribadi ya, karena kan orang sekolah sama orang kuliah dapat ijazah S1 ya ijazah bukan tanda kita pernah mikir iya. tapi pernah kuliah itu doang. Belum tentu orang-orang S1 itu pikirannya sesuai dengan apa yang mereka ambil, dengan apa yang mereka pelajari. Jadi kalau untuk ilmu itu lebih banyak ke ilmu jalanan sih kayak relasi orang-orang, ketemu si A, ketemu si B, akhirnya belajar bareng atau nyari di YouTube. Kalau saya pribadi dulu ke warnet. Jadi saya di saat orang-orang main game, saya begadang 4 hari di warnet belajar edit video. Jadi pas ulangan dulu tuh orang-orang belum bisa 3D, saya udah bisa 3D. Kayak gitu. Sempat belajar kayak gitu. Terus sempat pernah ada juga job yang jobnya itu 400.000, cuman edit biasa lah. Tapi karena di rumah belum ada laptop, belum ada komputer, saya ke warnet begadang 2 hari baru selesai kerjaan, dibayar 400.000. Itu teman mama saya. Setelah itu saya tipes, dirawat, keluar duit 4 juta. 10 kali lipat ya. Iya, cuman kan kayak ada ilmunya di 2 Iya, hari dan iya. 4 juta itu ada ilmu yang alhamdulillah ke bawah sampai sekarang. Ya ada plus minusnya ya berarti ya. Oke. Tetap lah pengalaman kan jadi guru terbaik lah. Makanya Iya, kalau betul. sekolah sama kuliah tuh nggak bisa diandalin banget. Soalnya dulu saya juga kuliah kelas karyawan. Jadi lulus SMK langsung kerja 6 bulan baru kuliah kelas karyawan, kelas malam. Mas Malam. Oke, berarti kalau sebelum penutup ini boleh nggak kita minta saran-saran buat penonton yang mau jadi content creator seperti Mas Rizky? Saran-saran ya pokoknya yang pertama banyakin referensi, banyakin relasi. Pokoknya nggak usah takut buat berkarya. Karya gimana pun mau sejelek apapun simpen. Karena itu bakal jadi sesuatu kayak tangga kita lah, kayak awalnya nih yang lu bikinnya video jelek banget, desain jelek banget. Lama-lama dengan itu lu bisa semangat dan lu bisa berkembang. Pokoknya jangan takut buat berkarya
dan harus pahamin lisensi orang, mulai dari font, warna, gambar, background, dan video-video yang lo ambil tuh harus hati-hati lah, pokoknya nggak bisa sembarangan video di download. Mendingan kita bayar premium sedikit tapi puas, bisa kita pakai, bisa kita jual beliin daripada kita kena hak cipta. Oke, siap. Intinya percaya sama proses ya. Iya, percaya proses lah. Dan jaga juga etika dalam profesinya ya. Benar harus dijaga itu. Ya, terima kasih Mas Rizky Ya, untuk sama-sama. ininya. Waktunya, untuk kesempatannya sudah mau diwawancarai. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dan Udah gitu dong. 10 menit.